Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Maharani. Saya dari Program Studi Administrasi Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Customer Relationship Management pada salah satu perusahaan digital global, yaitu Netflix, dalam pemenuhan tugas proyek Customer Relationship Management. Pembahasan ini akan mengulas bagaimana Netflix memanfaatkan teknologi dan data pelanggan dalam memanfaatkan hubungan jangka panjang, meningkatkan kepuasan, serta mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan layanan streaming yang semakin ketat. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Netflix adalah layanan streaming berbasis langganan yang menyediakan berbagai konten hiburan seperti film, serial, dokumenter, dan konten original. Pengguna dapat menonton konten tersebut kapan saja dan di mana saja melalui berbagai perangkat, mulai dari smartphone, smart TV, tablet, hingga laptop. Dengan sistem berlangganan bulanan, Netflix memberikan kemudahan akses hiburan tanpa batas waktu dan tempat. Kira-kira apa saja sih tantangan utama yang dihadapi perusahaan Netflix dalam era digital saat ini? Baik, tantangan yang pertama adalah tingkat churn rate yang tinggi, karena pelanggan dapat berhenti berlangganan kapan saja mereka mau. Kemudian untuk tantangan yang kedua, persaingan industri streaming yang semakin ketat dengan platform lain. Adapun tantangan yang ketiga, banyaknya pilihan konten yang dapat menyebabkan kebingungan para pengguna. Dan tantangan yang terakhir adalah perubahan selera pelanggan yang cepat, sehingga preferensi sulit diprediksi tanpa analisis data yang kuat. Tujuan utama Customer Relationship Management pada Netflix yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, Netflix menggunakan CRM berbasis data untuk memahami preferensi tontonan setiap pelanggan. Dengan menyajikan konten yang relevan, pelanggan merasa kebutuhan dan seleranya diperhatikan, sehingga pengalaman menonton menjadi lebih nyaman dan memuaskan. Kemudian, untuk tujuan utama yang kedua, meningkatkan engagement pelanggan. Melalui sistem rekomendasi yang dipersonalisasi, Netflix mendorong pelanggan untuk menonton lebih sering dan lebih lama. Kemudian, untuk tujuan yang ketiga, menurunkan tingkat churn rate. CRM Netflix bertujuan mengurangi jumlah pelanggan yang berhenti berlangganan dengan cara membuat pelanggan terus menemukan konten-konten yang menarik dan sesuai dengan minatnya. Tujuan selanjutnya adalah membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Dengan pengalaman yang konsisten dan personal, Netflix ingin pelanggan tidak hanya berlangganan sementara, tetapi menjadikan Netflix ini sebagai platform utama untuk hiburan mereka. Dan tujuan utama CRM Netflix yang terakhir adalah memaksimalkan customer lifetime value. CRM membantu Netflix mempertahankan pelanggan lebih lama, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dari satu pelanggan selama masa berlangganan dapat terus meningkat. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya, ada pun beberapa strategi CRM yang digunakan oleh Netflix, di mana Netflix menerapkan strategi CRM berbasis Big Data dan Artificial Intelligence atau AI untuk memahami, menarik, dan mempertahankan pelanggan. Strategi yang pertama adalah personalisasi konten, di mana Netflix menyesuaikan tampilan dan rekomendasi konten untuk setiap pengguna berdasarkan riwayat tontonan, genre yang sering ditonton, durasi dan waktu menonton, dan rating berdasarkan like atau dislike. Strategi yang kedua adalah segmentasi pelanggan. Netflix mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan preferensi genre, pola menonton, binge watching atau casual viewer, kemudian perangkat yang digunakan, dan yang terakhir adalah lokasi dan waktu akses. Segmentasi ini membantu Netflix memahami perilaku pelanggan secara lebih spesifik dan menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen tersebut. Kemudian untuk strategi yang terakhir adalah pemanfaatan Big Data dan AI, di mana Netflix mengumpulkan dan menganalisis data perilaku pelanggan secara real time untuk memprediksi konten yang akan disukai pelanggan, menentukan konten original yang akan diproduksi, dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. AI menjadi inti utama CRM Netflix
Netflix dalam mengambil keputusan berbasis data. Kemudian, contoh konkret penerapan CRM Netflix adalah salah satu contoh paling nyata dari CRM Netflix adalah sistem rekomendasi konten, di mana Netflix menggunakan algoritma AI untuk menampilkan rekomendasi film dan serial di halaman utama, urutan konten yang berbeda untuk setiap pengguna, dan thumbnail film yang disesuaikan dengan selera pengguna. Ya, kita bisa menganalisis strategi CRM Netflix ini unggul dalam pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence untuk memahami perilaku pelanggan secara mendalam. Personalisasi konten yang tinggi membuat pelanggan lebih mudah menemukan konten yang sesuai dengan minatnya, sehingga meningkatkan kepuasan dan kenyamanan dalam menggunakan layanan. Selain itu, sistem rekomendasi yang akurat mendorong engagement yang lebih tinggi dan membantu Netflix mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Nilai tambah bagi pelanggan terletak dalam pengalaman penonton yang relevan, praktis, dan terasa personal. Di mana ada keunggulan, di situ ada kekurangan. Meskipun efektif, strategi CRM Netflix masih menghadapi beberapa tantangan. Personalisasi yang terlalu kuat dapat menimbulkan filter bubble, yaitu pelanggan hanya disuguhkan jenis konten tertentu sehingga kurang mengeksplorasi pilihan lain. Selain itu, penggunaan data pelanggan dalam jumlah besar menimbulkan risiko terkait privasi dan keamanan data. Ketergantungan tinggi pada algoritma juga menjadi tantangan apabila rekomendasi yang diberikan kurang tepat, karena dapat menurunkan kepuasan pada pelanggan itu sendiri. Berdasarkan hasil analisis terhadap strategi CRM Netflix, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan agar pengelolaan hubungan pelanggan menjadi lebih efektif. Yang pertama, mengembangkan sistem rekomendasi hybrid, yaitu dengan mengombinasikan teknologi AI dan kurasi manusia. Pendekatan ini dapat mengurangi efek filter bubble serta membantu pelanggan menemukan konten baru di luar preferensi yang biasa mereka tonton. Kemudian, untuk rekomendasi yang kedua adalah menambahkan program loyalitas non-finansial, di mana Netflix dapat memberikan penghargaan kepada pelanggan setia berupa akses lebih awal ke konten tertentu atau badge khusus untuk pelanggan jangka panjang atau rekomendasi eksklusif. Dan program ini dapat meningkatkan rasa dihargai dan memperkuat loyalitas pelanggan tersebut. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan kontrol data pelanggan. Netflix dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai penggunaan data serta menyediakan pengaturan preferensi privasi yang lebih fleksibel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap platform tersebut. Kemudian, untuk rekomendasi yang terakhir adalah mengembangkan fitur interaksi dan komunitas pengguna. Fitur seperti Watch Party yang lebih interaktif atau rekomendasi berbasis komunitas dapat meningkatkan keterlibatan emosional pelanggan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan Netflix. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa strategi Customer Relationship Management yang diterapkan Netflix berfokus pada pemanfaatan data dan teknologi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang personal dan relevan. Melalui sistem rekomendasi berbasis AI, Netflix berhasil meningkatkan kepuasan, engagement, serta loyalitas pelanggan. Namun, untuk mempertahankan hubungan jangka panjang, Netflix tetap perlu mengembangkan strategi CRM yang lebih seimbang, terutama dalam hal variasi personalisasi dan perlindungan data pelanggan. Oke, baik, kiranya pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya sudah menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.